Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Oh iya, belum semboyan ya, lupa. Uniwara Talk, ngobrol bareng Patriot. Nah, kembali lagi dengan saya Waiswa ini sebagai host di sini. Kayaknya bosan banget ya ketemu saya. Saya juga bosan sih di sini sebenarnya. Apalagi kuliah di sini. Kuliah di sini itu tidak membosankan, teman-teman. Nah, hari ini lagi deh. Kak sekali take, bisa ngambung-ngambung sih. Sekali take, Venena, wes salah, ayo. Maneng. Iya. Teke kono wis. Teke kono sih. Ayo, di. Iya. Ini kok tidak ada. Tergantung lah. Hatep sir. Dia dorong dulu. Jika iso bareng-bareng. Yo lek ngono iki mau bareng. Uniwara Talk, ngobrol bareng Patriot. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wai Suhaimi. Mungkin teman-teman udah bosan sama saya juga bosan ketemu kalian. Dan pada hari ini saya kedatangan tamu. Kalian diundang nggak sih sebenarnya ke sini? Enggak. Oh enggak sih. Ada surat resminya nggak sih? Nggak ada kan ya? Ada. Ya, Ada. yang kita kritik timnya kalau nggak kasih surat resmi. Ya, kita kedatangan tamu yang pernah diundang dengan, coba kenalin bentar namanya aja. Bisa duluan aja kok. Silakan masnya. Oke. Sebelumnya halo, kenalin aku Muhammad Rizky. Aku dari Prodi Ilmu Komputer angkatan 2020. Enggak, 2018. 20 lah. Oh, mukanya kayak itu sih, mana kayak besar tua gitu. Astaga. Masnya Halo, nama aku David dari angkatan tahun 2020 jurusan Teknik Industri. kenapa lemes banget? Skripsi belum selesai emang? Kan belum. Kayak berat banget hidup lu. Ya, pada kali ini kita akan membicarakan tentang meraih cita-cita bersama MBKM dan MSIB. Nah, sebelum itu kita kan udah kenal nih mereka dari mana dan angkatan berapa. Itu. Nah, menurut masnya nih, yang ikut MBKM siapa? Kita berdua. MSIB? Ya kita berdua. Bentar, MBKM sama MSIB itu bedanya apa dan penjelasannya apa? Masnya dulu. Kalau MBKM kan mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke program. Cuma MSIB itu turunan dari program MBKM itu sendiri. Anak-anaknya berarti. Jadi MBKM itu ada beberapa program di mana misal kayak ada MSIB, PMM atau kampus mengajar dan lain-lain. Sebenarnya MBKM itu suatu program sih, lebih ke program. Tapi di MBKM ada beberapa program lagi yang sesuai dengan minat dan bakatnya mahasiswa sih sebenarnya. Oh, berarti MBKM itu pusatnya, di dalamnya tuh ada MSIB, PMM dan sebagainya gitu ya. Betul. Oke, gitu. Nah, masnya magang di mana? Masnya dulu. Aku magang di net Net di mana? televisi Online televisi di Jakarta, online atau offline. offline berapa bulan? 1 semester 5 bulan. Wih, lumayan ya di net ya. Ketemu sama artis berarti kan? Ya, Ketemu. ketemu dong. Enggak foto bareng. Enggak. Jarang-jarang soalnya artis mau foto sama supirnya. Iya. Masnya silakan. Kalau aku sih di PT Dwi Inti Putra ya, atau mungkin Dwi Inti Putra lebih dikenal dengan nama My Edusoft Indonesia. Apa? My Edusoft Indonesia. Itu perusahaan edutech pendidikan, berbasis pendidikan digital. Oh, Itu juga berarti guru tapi dengan modern gitu kan. di sana benar-benar menggunakan teknologi banget sih. Ini kan teknologi juga, Bang. Tapi Lebih bagus lah. Lalu lebih bagus sana daripada di Uniwara berarti. sebenarnya sama. Oh, sama. Cuma lebih bagus sana. Oh, lebih bagus sana gitu. Oke, sip. Kayaknya masnya nggak mau gitu, kayak ya emang nggak cocok sih gitu. Yang kedua nih, nah mengenai tempat magang, apakah itu ditentuin sendiri atau milih sendiri? Kayak udah ditentuin dari sana ataupun emang milih? Dari masnya ataupun orang dalam? Milih sih. Oh, milih, nggak perlu orang dalam berarti? Nggak perlu. Oh, nggak Karena perlu. kita daftarnya kan langsung lewat platformnya. Oh, Platform Kampus Merdeka, di situ kan ada MSIB, tinggal daftar aja perusahaan yang mau didaftarin. berarti nggak bisa ya kayak kita punya orang dalam gitu kan tiba-tiba diajak gitu? Bisa sih sebenarnya. Bisa Tapi sebenarnya. jalurnya bukan Kampus Merdeka, reguler. Oh, ke magang reguler berarti ya? Mungkin bisa sih kalau alumninya. Oh, alumninya. Oh iya. Saya tahu ada lagi alumninya. Oh iya. Nah, magang menurut masnya asik nggak? Asik. Asiknya kenapa? Ya kan dapat pengalaman baru. Udah itu doang? Iya. Udah itu doang? Iya, dapat pengalaman baru, dapat uang. Oh, dapat uang. Ini yang saya cari nih teman-teman nih. Jika ingin mencari uang sambil kuliah, jangan bekerja. Tetaplah menjadi pengangguran dengan mengikuti MBKM. Teman-teman, oke? Dengarkan itu. Dapat uang sama magangnya juga. Pengalaman juga. Kenal orang-orang baru dan sebagainya gitu. Template banget ya berarti alasannya mas. Gimana masnya coba? Sebenarnya kalau
bicara magang kan tergantung kan masing-masing orang kan luas tujuannya. Kalau saya sih realistis aja karena memang kan siapa sih orang bekerja tapi nggak dibayar kan nggak mau dibayar. Oh ya, Realistis itu. Selain itu juga kalau saya kemarin kan tujuannya emang apa ya benar-benar ningkatin skill lah. Ada tujuan tersendiri juga dan mitra saya kemarin juga memberikan fasilitas yang menurut saya itu lumayan bagus lah gitu buat menunjang karir ke depannya buat saya. fasilitasnya apa aja tuh? Kemarin boleh buka nggak sih? Boleh nggak? Kita di sini buka-bukaan. Kita apa? Dibuka. Ya buka-bukaan. Kita Cyber nggak pernah bikin video porno ya teman-teman. Silakan. Sebenarnya kemarin kalau uang alhamdulillah dapat kemarin. Dapat berapa tuh? Di spill cukup buat beli apa iPhone? Atau cukup buat bayar UKT? Atau cukup buat foya-foyanya anak IP? Kalau Gimana? nanti sama apa-apa sih cukup sih. Cukup banget. Waduh. Iya. Lebih masih lebih. Alhamdulillah kemarin dapat lebihan juga sih. Terutama pas kita kan sebenarnya pas akhir tahun. Ya. Nah, Alhamdulillah akhir tahun. Pas akhir tahunnya dapat berarti ya. Bisa di tahun baru wah. Keren, langsung oyo gitu. Kenapa langsung semuanya? Maksudnya dapat fasilitasnya sebagus di tempat magangnya Mas Rizky nggak? Kalau kan offline ya, kalau ini kan online. Online Mas? Nggak dapat pengalaman berarti? Dapat. Namanya di depan laptop aja. Oh, pengalaman di depan laptop. Karena memang saya mikirnya kemarin gini, kalau bisa remote ya kenapa enggak gitu loh. Oh iya benar. Berarti jadi budak korporat dari rumah berarti? Betul. Oh betul teman-teman. Masnya kalau offline jadi budak korporat secara offline? Benar. Oh benar juga. Fasilitasnya gimana? Kalau dari Net sendiri sih mereka cuma ngasih fasilitas kantor aja gitu. Jadi kalau kayak kos-kosan gitu kita cari sendiri. Tempat tinggal juga. Tempat tinggal cari. Jakarta ya? Iya Jakarta. Gimana kehidupan jadi di Jakarta keras nggak? Biasa aja. Jakarta. Kenapa biasa aja? Iya. Karena di sini udah terlalu keras berarti. Enggak. Ya, gimana ya? Kalau untuk bahas Jakarta itu sebenarnya nggak sama dengan yang orang-orang Pikirkan. memikirkan. Kayak Jakarta keras Jakarta. Enggak sih, cuman lebih ke Jakarta kan orang-orangnya tuh lebih ke individu gitu loh. Oh. Mau jukir balik ya mereka nggak peduli. Mau di ngapa-ngapa pun ya udah. Lu ya gua gitu. Ya, siap. Lu gua itu bahasanya Jabar ya teman-teman, bahasa Jakarta. Nah, kan ini udah nih magangnya asik atau enggak gitu kan. Nah, sekarang adalah sisi gelap dari magang kalian. Pernah enggak? Iya, contoh kan ada nggak sih nggak asiknya apa jadi saksi perselingkuhan orang kayak atau tiba-tiba pas lewat, ini perasaan udah punya anak kenapa malah ke sama bos gitu. Ada nggak gitu? Ada sih. Ada, gimana? Internal apa eksternal nih? Dua-duanya boleh sih. Boleh kan ya? Kita kan nggak di waktu ya kan Pak? Benar, nggak di waktu. Kalau dari internalnya sih mungkin ya konversi nilai ya. Konversi nilainya benar susah. Aduh. Nah, memang apa ya? Mungkin mau nambahin bentar kayak. Iya. Sebenarnya program MBKM ini bagus banget, menurut saya bagus banget. Cuma kalau menurut saya ini sebenarnya jadi momok paling menakutkan bagi anak MBKM. Benar-benar mau ikut MBKM. Ketika aku sempat nanya ada beberapa anak, kamu nggak ikut MBKM? Kenapa? Oh saya nggak takut nggak bisa dikonversi karena memang konversi ini masih menjadi kendala gitu. Sebenarnya MBKM programnya bagus, cuma masih konversinya ini yang masih jadi kendala. Sesuai pengetahuan saya sebelum apa sih? Saya kan pernah jadi kepala suku. Saya juga jadi ikut ya nih. Kepala suku pas PMM kemarin. Saya baca tuh kayak di panduan MBKM dengan persyaratan ikut MBKM. Konversi nilai emang harus benar-benar dikonversiin gitu kan. Nggak ada yang boleh keluar dari peraturan tersebut dan anak didik tersebut harus apa ya? Meskipun dia jurusan A, dia ngambil jurusan B di tempat lain, dia harus tetap dikonversi sesuai dengan sesuai dengan pendataan itu. Tapi ya internal menjadi internal gitu. Jadi masalah bagi internal. Nah, internya udah konversi nilai buat Bapak dosen atau Ibu dosen mudahkanlah kami. Kalian anak IP nggak sih? Iya. HP-nya kok iPhone sih anjing? Share reguler lo ini. HP saya gini lo reguler. Bayangin. Ini belinya nggak pakai KIP ya? Oh belinya nggak pakai KIP tapi foya-foyanya pakai KIP nggak sih? Nggak ada. Oh nggak juga. Iya. Aman. Buat Bapak dan Ibu dosen juga mungkin untuk bisa memudahkan lah teman-teman yang ikut MBKM juga untuk bagian konversi nilai juga gitu. Soalnya kan untuk di Uniwara kayaknya ketemunya sama orang-orang itu aja gitu kan. Kalau di Uniwara ketemunya sama anak dari timur, barat, selatan dan utara kayaknya keren gitu. Jadi nggak perlu cari pengalaman baru di Uniwara udah pengalaman baru. Di sini sendiri malah ketemunya ambek Wong Leko, Grati, Kota Dewe, yo Purwosari, Wonorejo, yo ngono loh. Nah, untuk itu mudahkanlah konversi nilai untuk kita itu kan ketika ikut MBKM dan juga adik-adik kita nantinya seperti itu. Nah untuk internal udah eksternalnya gimana? Duluan deh. Kenapa? Aib bagi perusahaan ya? Kan udah keluar. Kalau sisi gelapnya, kalau berbicara sisi gelapnya, palingan dari Net itu sebenarnya nggak dapat gaji. Jadi kita digajinya itu dari kampus Merdeka. Kalau dari perusahaannya itu nggak digaji. Tapi ya kembali lagi kan, karena perusahaannya kan swasta bukan BUMN. Kalau BUMN pasti digaji.
gitu. Nggak digaji. Enggak. Sabar ya mas. Iya, sabar. Kayaknya penderitaannya masnya banyak, makanya kayak mau sebagainya. Masnya digaji nggak dari perusahaannya? Oh iya, aku tadi belum nyebutin ya. Selain aku dapat gaji, alhamdulillah aku juga dapat pulsa juga. Aku dapat apa? Dapat fasilitas sertifikasi internasional juga. Keren. Buat teman-teman yang info loker nyari ke masnya ya. Kayaknya hidupnya masnya kerja di sini kayaknya enak banget gitu. Tapi nggak sempet cinlok kan sama mas-mas atau mbak-mbak di sana? Enggak dong. Nggak ada di sana. Masih. Ya kan maksud saya mungkin lah ngelihat juga gitu. Siapa tahu kan? Siapa tahu itu tiba-tiba. Agak ngeri ya. Ya sepertinya tidak ada kan. Ya itulah sedikit cerita gelap dan cerita menarik dari magang gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang dilakukan selama magang? Di net ngapain? Apa cuma pegang kamera doang? Apa kayak di host doang atau gimana? Enggak dong. Aku di net itu kan bagian HRD. Oh bagian HRD, nerima orang gitu. Nerima berkas, nerima orang mau masuk keluar gitu kan. Terus kayak ngurusin karyawan putih, karyawan lahiran, karyawan dapat gaji, karyawan apapun deh pokoknya tentang karyawan. Jadi kayak lebih monoton sih, karena Monoton banget. monoton banget karena kan kayak ambil data, input data gitu-gitu doang kan. Kayak itu berarti ya? Kalau anak produksi itu lebih enak sih, kan mereka bisa keluar dari kantor kan buat tinggal. Fleksibel juga berarti. Berarti maksudnya di HRD diem duduk di kantor terus diem nungguin berkas doang, tanda tangan dan segala macam gitu. Monoton banget nggak sih jadi dewasa? Pakeran jadi dewasa kayak gitu mungkin ya, kayak monoton gitu. Flat banget ya. Ya seperti itu loh. Untuk masnya gimana? Kan di rumah nggak mungkin flat dong kalau di rumah. Kalau aku kan kemarin ngambil data analisis ya. Terutama data analisis itu mungkin aku pakai analogi aja jelasin. Kalau kalian kan pasti pengguna marketplace lah kayak boleh sebut merek nggak? Boleh Facebook dan segala macam gitu kan. Nggak mungkin juga dong Facebook nge-sponsorin kita, nggak mungkin kan. Mimpinya kejauhan. Misal kayak Shopee gitu lah. Kalian kan mesti kayak kalau Shopee kan mesti kayak naruh-naruh barang di itu kan kadang kalian nggak beli. Sedangkan dari situ orang-orang data analisis itu bisa ngelihat maksudnya orang-orang ini tuh kebanyakan nyimpen barang tipe apa sih, kalau sering dia sering beli barang-barang dengan merek apa sih. Jadi dari data itu mungkin kita bisa olah dari pengolahan itu kita bisa ambil informasi gitu. Dari informasi itu kita bisa ngambil kebijakan untuk misal tahun baru ini kebanyakan orang-orang beli barang dengan merek kosmetik nih, jadi kayak kita turunin promoin gitu di tahun baru barang-barang dengan tipe kosmetik karena kebanyakan dari data tadi didominasi oleh barang-barang yang bertipe kosmetik, jadi gitu. Jadi orang-orang data analisis memang pengaruh sih dalam kebijakan perusahaan sih. Ya data analisis. Bentar, data analisis di bagian pendidikan tuh kayak mana maksudnya? Di bagian pendidikan. Masnya kan di bagian pendidikan katanya tadi. Kok pendidikan? Bukan ya? Bukan. Terus apa? Bagian apa tadi di magangnya? Data analisis. Oh perusahaannya di bagian data analisis juga. Edutech, edukasi pendidikan. Oh kan ya di edukasi pendidikan. Jadi di perusahaanku selain kayak kita ada dana, dia juga menyediakan kurs gitu. Kayak dia tuh perusahaannya ada kurs juga gitu. Menyediakan fasilitas kurs juga buat para guru ataupun buat para fresh graduate, itu ada juga fasilitasnya buat mereka. Buat penonton bisa terlihat kan mana yang jadi budak dan mana yang dapat pengalaman sebenarnya kan. Ini teman-teman yang emang benar-benar kayak lemes banget dan ini benar-benar udah dapat pengalaman baru banget gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang magang diusahakan menjalani dengan enjoy dan tidak menjadi budak korporat. Benar. Iya, pulang pergi nggak digaji. Itu namanya bukan bekerja ataupun mencari pengalaman. Itu namanya memudahkan diri. Oke. Nah, pengalaman yang paling berkesan nih pas magang. Masnya ini dulu. Kayaknya ini kan bagian terburuknya. Masnya dulu. Kalau aku sih mungkin apa ya? Kalau mungkin ini paling berkesan ya. Mungkin aku tuh di mitra aku kemarin itu seleksinya ada bahasa Inggris, wajib bahasa Inggris. Bahasa Inggris level minimal intermediate lah. Minimal kamu dapat skor 80-an lah. Soalnya apa ya? Soalnya kan pas ujian sertifikasi nanti kamu ujiannya itu langsung dari orang US langsung. Jadi kemarin pengujiku langsung dari orang US dan itu menurutku itu wow banget sih. Kayak aku juga pernah gagal kemarin pas ujian. Itu kan kita diberi ujian kan untuk kesempatan 2 kali. Pertama kali gagal, terus masih bisa nyoba lagi. Terus kalau udah dua-duanya udah gagal berarti udah nggak bisa. Dan kemarin aku cuma udah gagal 1 sekali sih. Soalnya emang itu sulit banget. Jadi kemarin seharusnya aku dapat 4 sertifikasi, aku cuma dapat 3. Yang satu emang sulit tahu, nggak bisa ngadepin. Yang bahasa Inggris juga ya? Ya bukan sih, kalau yang bidang IT juga. Bidang IT lagi? Selain bahasa Inggris ada bidang IT juga ya? Ada. Kayaknya lengkap banget kayaknya di perusahaan. Masnya yang paling berkesan ya? Oke. Disclaimer ya, disclaimer. Iya, disclaimer. Dia yang kayak lebih pintar karena dia itu studi independen bukan sebenarnya. Oh alah, beda. Magang sama studi independen itu sama jadi satu. Beda gitu. Kalau magang kan lebih kayak kita kerja. Oh iya. Tapi kemarin pas di akhir periode aku
dapat kesempatan buat apa? Magang di sana nanti. Maksudnya ada tawaran dari industri Buat kerja di sana. Oh, buat kerja. buat kerja, buat intern juga. Pertama intern sih, intern. Digaji kan pasti kalau kerja. Ada pasti lah. Kalau magang ini studi independen ya. Ya pantas studi independen lebih good. Oh, disclaimer lagi teman-teman, ikut studi independen aja ya, jangan ikut magang. Kayaknya resah banget kayaknya. Konversi nilai susah. Terus apa juga pulang PP juga apalagi jauh. Dana gimana? Aman, nggak telat. Nggak telat. Produk sebelah telat tau. Yakin? PMM. Nggak telat tau. MSIP 3 nggak telat. Oh, MSIP 3 berarti wow. Studi independen telat. Enggak aman. Enggak telat juga. Kayaknya cuma PMM doang aja yang telat beneran. Dari dulu emang gitu. Iya, emang gitu. Dari batch pertama juga gitu. Iya, ikutlah studi independen dulu, magang, terus PMM. PMM ada pilihan terakhir. Karena uangnya telat. Buat teman-teman yang pengen healing ya. Nah, menurut Masnya tadi kembali ke pertanyaan tadi nih, yang paling berkesan apa? Screening CV. Screening CV itu kayak kita gimana apa ya? Bukan nyari sih. Kita melihat CV orang-orang calon Review ini. Review. kayak bersyukur banget gitu loh. Kayak gimana ya? Kayak bisa tahu teman TV Itu benar. Kayak kita kan nyari pegawai yang kriterianya seperti ini, tapi banyak banget yang nggak sesuai gitu loh. Kayak kadang mikir kenapa sih orang-orang pada ngirim CV padahal tidak sesuai dengan yang dicari gitu loh. Kayak percuma gitu. Jadi kan juga sebenarnya pada Iya, buat teman-teman yang lagi cari info lokal jangan sampai malah jadi kayak lagunya Iwan Fals yang judulnya Sarjana Muda. Yang sampai kesana kemari bawa buku malah jadi pengangguran ya teman-teman. Jangan sampai apply apa itu namanya? CV. Apply lowongan tapi nggak sesuai dengan yang dicari. Percuma. Buat teman-teman ya, ini dari pesan dari mantan HRD Net TV. Buat Net TV mungkin bisa angkat beliau jadi pekerja tetap agar beliau digaji. Oh, sudah ditawarin. Keren. Nah, lagi makan jadi suruh nunggu dulu. Oh, disuruh nunggu dulu lulus langsung kerja. Nah, kita dapat orang dalam lagi. Begitulah. Makanya masuknya cyber team karena setiap orang manusia pasti punya orang dalam. Karena di situ adalah lowongan kerjaan kita. Tanpa bekerja kita tidak bisa bahagia. Nah, menurut Masnya jadi HRD tuh kesan dan pesannya buat jadi HRD kayak nolak tuh ada nggak sih kayak apa ya, ada setiap kan ada tuh biasanya di postingan di sosial media kayak ada orang yang ngirim CV bolak-balik segala macam terus nggak diterima semuanya, dan pas penolakan tuh ada rasa kayak kasihan nih udah gitu kayak tiba-tiba ada nggak di amplop tuh tiba-tiba ada uang gitu. Kita kan nggak pernah pakai itu ya, nggak pernah pakai bukti fisik, jadi lewat email. Semua kita screeningnya langsung dari email gitu. Tapi ada juga sih orang-orang dalam yang kayak nitipin gitu kan. Oh iya, nitip. Kalau dititipin itu nggak berarti langsung masuk gitu kan, tapi kita harus screen dulu gitu. Kalau memang sesuai dengan yang dicari ya bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau nggak ya udah gitu. Jadi orang dalam itu sebenarnya kayak agak percuma juga gitu. orang dalam. Ya nggak percuma kalau anaknya direktur sih. Yes. Nggak percuma kalau itu. Jadi pas nolak itu kan PES kan masih screening. Kalau pas nolak itu tergantung pilihan Masnya berarti. Atau ada tim? Ada tim. Jadi di HRD itu kan ada 3 tim. Ada tim Employee Industrial Relation, terus ada kompensasi benefit sama People Development. Nah, yang bagian screening CV ini di People Development. Nah, di People Development itu ada 3 orang kan, Jadi aku screeningnya itu bagian pengalaman kerja, terus ada juga yang bagian apa itu namanya kayak studi gitu kan, terus ada juga yang bagian kayak pengalaman organisasi atau apapun itu. Jadi kalau memang dari 3-tiganya ini ada yang sesuai, itu mungkin bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau memang dari 3-tiganya ini nggak ada yang sesuai ya sudah. Ya sudah, cut berarti di situ. Kak. Damn, dunia pekerjaan emang udah pahit banget ya. Karena ada yang dilihat kerja dari foto CV-nya gitu. Kalau emang dia kayak agak menarik wajahnya gitu kan, bisa langsung. Oh, good looking adalah sesuatu yang bagus teman-teman. Jadi mulai sekarang pakailah skincare dan jangan pernah main layangan lagi. Pakai skincare rutin dan jangan pernah panas-panasan, jangan lupa pakai sunscreen juga. Karena kalau dilihat tiba-tiba di fotonya Anda adalah kayak orang lemas, tidak punya masa depan, rambut berantakan, mata cekung, ada rada kemerah-merahan, kayak orang kurang tidur, maka niscaya sudah pasti 100% pasti ditolak Pak ya. Enggak juga sih, karena kan Net itu kan perusahaannya kan televisi. Oh iya, Net bagus sih, Net bagus. Kan broadcasting, jadi kan ya benar-benar yang good looking. Orang yang good looking juga. Corporate yang perusahaan Lain operator produksi itu kan nggak dilihat fotonya. Oh, nggak dilihat fotonya, jadi ditutupin gini. Oh, bodo amat kirim gitu berarti ya. Kekuatan mental. Oh, kekuatan mentalnya. Bener. Buat teman-teman yang dirasa mentalnya udah kuat menjalani kehidupan bisa daftar untuk di bagian produksi ya mungkin. Nah, sebelum
sebelum apa ya, kan udah nih kayak magangnya segala macam dan sebagainya. Sebelum magang ataupun studi independen ini, apa aja sih yang perlu disiapin? Selain mental, Berkas, berkas juga independen. izin orang tua. Izin orang tua, gitu, tanda tangan materi Yang 10.000 paling gitu. penting sih menurut aku finansial sih. Iya, Yang paling penting. Penting. Iya. Apalagi kalian nggak digaji. Iya, yang gak digaji dan konversi nilainya susah itu perlu banget finansial yang mencukupi ya teman-teman. Meskipun Anda pintar sepintar-pintarnya apapun, kalau Anda finansialnya tidak cukup ingin mengikuti magang, Anda akan kelaparan. Dan kadang juga bisa ngeluh pada Tuhan. Bukan begitu kan, Abdi? Ya, ketua? Iya. Ya, seperti itu. Sedikit seperti itu, teman-teman. Buat teman-teman yang apapun kayaknya pengen daftar di program MBKM apapun, entah PMM, independen, ataupun magang, ataupun sebagainya, harus dikuatin ataupun punya tabungan terlebih dahulu. Makanya rajin menabung. Ya, investasi. Dan Cyber juga membuka investasi sponsorship untuk kita karena melihat di sini kosong sekali, hampa sekali seperti hati teman-teman kita. Jadi kita butuh sponsorship dan entah dari bapak uniwaranya sendiri ataupun dari produk dari mas-mas atau mbak-mbaknya sendiri. Bisa dihubungi di deskripsi di bawah. Oke. Ya, sponsorshipnya udah selesai dan sekarang adalah yang didapat dari magang kan udah tadi ya. Uang, pengalaman, teman baru gitu kan. Portofolio. Portofolio itu kan buat nama-nama CV juga bagus. Uang dapat kan? Dari MBKM juga. Nah, hal paling berharga selain keluarga yang dapat dari magang. Harta yang paling berharga adalah enggak dapat sesuatu yang berharga di magang ataupun studi independen emang. Nggak ada. Enggak ada. Ya paling ya kayak portofolio aja sih. Portofolio ya pengalaman udah cukup sih. Sertifikat kali. Karena memang apa ya? Karena memang kalau bicara hal yang berharga sih kita udah lolos aja udah bersyukur sih sebenarnya. Walaupun ada ngos-ngosan di. Iya, rada pengosan. Sing daftar kan? Sing daftar. Lolos. Coba-coba aja, siapa tahu dicobain. Gitu. Pas udah nyoba ternyata Malah dibudakin. Ya begitu namanya hidup, kadang kita di atas dan kadang juga kita di bawah gitu teman-teman ya. Nah, pesan-pesan untuk para penonton ini yang pengen ikut magang ataupun ada pesan dan kesan apapun lah, yang pengen ikut studi independen jangan masuk yang ini ataupun cara kirim CV-nya gini, terus fotonya harus kayak gini, tips and trick juga lah buat lolos studi independen ataupun magang. Kalau dari aku yang pertama sering-sering koordinasi sama kaprodi kan versi nilai itu tadi, terus finansial itu tadi, terus sudah izin orang tua yang bernama itu izin orang tua, terus CV. Kalau CV sih sebenarnya opsional sih, jadi nggak harus ATS, nggak harus yang kreatif, pokoknya bisa dilihat lah sama HRD. Terus apa lagi gitu? kalau kan gini loh kan, kalau teman-teman mau daftar kan di tiap mitra pasti ada kayak kriterianya gitu. Tapi teman-teman kayak bisa improve lah gitu. Kayak misal kayak seperti pada umumnya kayak ada CV, kayak interview. Kalau di mitra aku kemarin memang ada tes bahasa Inggrisnya juga. Terus ada tes logikanya juga kemarin. Dan kalau yang paling penting sih menurutku itu sih sering-sering konfirmasi sama kaprodi juga buat konversi. Karena itu yang paling penting sih menurutku. Tapi ada juga kaprodi yang bilang jalani dulu mas gitu. Oh iya. Selesai Pak, gimana konversinya? Lah kemarin gimana mas? Oh iya gitu. Emang kayak gitu sih. Kita kan hidup itu dipenuhi dengan ketidakpastian kayak gitu. Jadi kita harus terbiasa dengan ketidakpastian tersebut. Apalagi dari dosen ataupun kaprodi ya teman-teman gitu. Jadi mau nggak mau komunikasi itu harus deketin. Karena hal yang paling berharga mungkin setelah magang ataupun studi independen adalah konversi nilai. Betul. Uang bisa dicari, konversi nilai tidak bisa dicari kecuali emang dosennya menghendaki diri seperti itu. Nah, masnya kan online tadi, masnya ini offline. Pernah homesick nggak sih pas di Jakarta? Ataupun udah sick aja? Sering. Oh sering. Kalau homesick sering. Nangis gitu pas lagi merantau? Enggak sakit sih. Enggak nangis. Oh enggak. Oh demam. Sendiri gitu minum ngambil obat sendiri, GoFood gitu. Masak sendiri sih. Oh masak sendiri? Enggak GoFood berarti? Enggak. Keren. Hemat pangkal kaya berarti. Buktinya kan Satu bulannya lebih dari 2 juta wah. Oh itu hemat. Itu sudah hemat banget. Itu sudah hemat banget. Buat anak KIP ya? Jakarta kan? Jakarta. Oh dari Jakarta. Kalau di pasaran 2 juta udah dapat apa aja? iPhone? Belum ya? Belum. Belum. KIP turun langsung dapat iPhone nggak kira-kira?
Bisa jadi. Oh bisa jadi. Bisa jadi. Jadi tipenya kan tergantung tipenya. Buat teman-teman KIP mungkin bisa tips and trick juga, nanti kita undang ke sini buat tips and trick agar supaya tidak terlihat sederhana padahal hasilnya foya-foya. Nah, mungkin udah di ujung acara podcast kali ini. Lumayan seru juga kedatangan Mas Riki sama Mas David juga, keluh kesah pas magang juga sama studi independen. Jadi keputusan ada di tangan kalian juga mau ikut atau enggak, jadi terserah kalian. Mungkin saran saya sebagai host di sini adalah ikut segala sesuatu yang apa ya, yang istilahnya bisa ngembangin diri kalian buat kedepannya gitu loh. Karena apa yang dilakukan kalian hari ini itu efeknya akan ada di masa depan gitu. Baiklah, saya Wais Waimi dan Saya David. Saya Muhammad Rizky. pamit undur diri. Sebelum itu mungkin slogan dulu ya. Ini ketuanya kemana dah? Nah, Uniwara Talk, ngobrol bareng Patriot. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih udah datang pada podcast kali ini walaupun tidak ada surat resminya. Ntar ngobrolnya sama ketua aja kali ya. Siap. Nah, terima kasih banyak buat pemirsa yang udah nonton juga. Saya Wais Waimi dan teman-teman para tamu juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time. Halo.